Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Japia Darajat, NPM 23217050 dari kelas 1. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa langkah analisis statistika menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mendownload aplikasi IBM SPSS-nya. Seperti ini ya untuk aplikasinya. Dan saya juga telah membuat beberapa contoh dari setiap analisisnya. Ini untuk contoh soalnya. Nah, kita langsung saja masuk ke tampilan awal dari SPSS-nya. Nah, untuk tampilan awalnya itu akan seperti ini, variable view. Nah, ada name, ada tipe, dan sebagainya. Kemudian juga ada data view di sini. Nah, kita langsung saja memulai analisisnya. Kita lihat terlebih dahulu contoh soal yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat statistik deskriptif yang dimana contoh soalnya data tinggi badan dan gender 20 responden yang diambil secara acak. Nah, jadi terdapat tinggi badan, ada gender. Baik, kita masukkan langsung saja ke variabel view ke sini ya. Untuk name-nya boleh disingkat. Di sini saya akan singkat saja. Tinggi badan menjadi TB, kemudian untuk tipe numerik aja, desimal kita ubah menjadi 0, dan ini kita biarkan saja. Dan untuk label, kita ketik tinggi badan. Kemudian values-nya itu karena tidak ada pilihan, maka dinonkan saja. Dan untuk ininya kita pilih scan. Kemudian tadi gender ya, gender. Nah, ini numerik, ini desimalnya tetap 0, ini kita gender. Kemudian karena values-nya tadi ada wanita, ada pilihan wanita dan pria, maka kita ketik di sini 1 wanita, 2 pria. Praktekan ini juga sama sekali. Langsung kita ke data view. Nah, di sini sudah ada ya, sudah masuk TB dan gender. Kita kopikan saja biar langkah analisisnya lebih cepat. Kita kopikan data ini. Nah, kita lihat dulu. Ini gendernya. Nah, dari nomor 1 sampai 10 wanita, dari 11 sampai 20 pria. Oke, kita masukkan manual. Kita klik 1 untuk wanita. Di sini sudah saya setting menjadi terlihat, namun nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara untuk memperlihatkan pilihan kita ini. Jadi caranya itu view, kemudian jangan disentang kalau misalnya mau seperti ini. Kalau misalnya disentang itu buat memperlihatkan pilihan kita seperti ini. Oke. Langkah yang pertama untuk menganalisis, kita klik saja tools yang analyze di atas ini, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih yang frequency. Untuk mengetahui frekuensi. Yang pertama tinggi badan terlebih dahulu. Kemudian kita set ininya, statistiknya. Yang pertama itu kita centang semua ini. Mean, median, mode, sum. Kemudian ini juga dicentang. Di sini hampir keseluruhan kita centang saja. Ini juga. Ini mah tidak ya, tidak dicentang. So, continue. Chartnya, kita pilih yang histogram. Continue. Formatnya udah yang ini ya, pastikan yang ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul output yang seperti ini. Untuk frekuensi tinggi badan.
selanjutnya kita kembali lagi ke analyze, descriptive statistic, frequency, kita berganti menjadi yang gender. Nah, namun hanya diubah di bagian chartnya saja. Kita pilih yang pie chart, frequency, continue. Kita klik OK saja. Nah, ini untuk frequency gender. Nah, nanti akan kita kembali lagi ke analyze, descriptive statistik, kemudian pilih yang descriptive. Nah, untuk ini kita hanya membutuhkan tinggi badan menjadi variabel S. Kemudian kita pilih option. Nah, ini centang sum. Kemudian kita centang yang ini, ascending mass. Lalu klik continue. Yaitu kita oke-kan. Dan nanti akan seperti ini data untuk analyze descriptive-nya untuk yang tinggi badan. Kemudian kita juga kembali ke yang tadi. Kita akan mencoba explore, analyze, descriptive statistik, dan pilih explore yang ini ya, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa masukkan tinggi badan ke dependent list dan gender ke factor list. Kemudian kita klik load, kita pilih yang ini non. Kemudian untuk ininya kita centang, kemudian ini non saja. Lalu kita matikan yang ini. Udah begitu, kalau nah ininya pilih saja bold. Kemudian oke. Dan nanti akan muncul output seperti ini. Untuk explore yang gender dan juga tinggi badan. Oke, yang kedua yaitu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data tinggi badan dan BB yang dimana kita akan ujikan. Langsung saja kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kita pilih yang legacy dialogues, kemudian pilih yang satu sampel KS. Nah, ini kita masukkan semua datanya ke test variables. Kemudian kita klik OK. Dan nanti outputnya akan seperti ini. Nah, kemudian jika ingin melakukan uji deskriptif yang mengetahui median modus yang kayak begitu, kita lakukan saja analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif, masukkan saja tinggi badan dan juga berat badannya, pilih option. Nah, pilih di sini saja zoom kayak seperti tadi lagi, dan ini ya, pilih ascending mass, kemudian continue, klik OK. Nanti akan seperti ini hasilnya, minimum maksimum zoom merah. Kemudian kita lihat di sini terdapat perbandingan. Nah, di sini terdapat jika sig lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun jika sig kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Ini untuk uji normalitas yang menggunakan sampel Kolmogorov. Nah, di sini saya sudah kopikan ya. Nah, di mana nilai tinggi badan itu 0,001 sehingga lebih kecil dari 0,05 sehingga data itu tidak berdistribusi normal. Kemudian sig data berat badan adalah 0,200
maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Nah, ini juga untuk data yang tadi sudah saya masukkan ya ke sini. Yang ketiga yaitu uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan menguji dulu validitas data. Nah, di mana saya sudah memasukkan data-data untuk diujikan validitas dan reliabilitasnya agar lebih cepat karena lebih lama juga kalau memasukkan data secara satu persatu. Jadi sudah saya masukkan saja. Nah, untuk uji validitas yang pertama kita klik dulu analyze, kemudian kita pilih correlate. Kemudian kita pilih bivariate, dan setelah itu kita masukkan semua variabel-variabel ini ke dalam kolom yang sebelahnya. Blok saja bisa, kemudian langsung ke sini. Kemudian kita klik yang person to Tyler, kemudian centang juga yang ini, like significant correlation. Kemudian kita klik OK, dan nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, yang dimana kita dapat melihatnya dengan cara melihat totalnya dari setiap nomor. Nah, ini untuk total nomor 1. Nah, ini seterusnya ya ke pinggir. Nah, untuk melihat bahwa data tersebut correlate, yang dimana terdapat di sini ada bintang 1, bintang 2. Nah, di sini itu bintang 1 itu menunjukkan signifikan terhadap nilai 0,01. Kemudian yang bintang 2 0,05. Nah, nanti kalau untuk uji validitasnya kita bisa lihat di nilai segi ini. Oke. Nah, langsung saja kembali lagi untuk menguji reliabilitas. Untuk reliabilitas, kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Nah, kita masukkan saja semua varians ke items. Di blok langsung ke sini. Ininya jangan lupa pilih yang alpha. Langsung klik OK. Dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang dimana hasil dari Cronbach alpha-nya 0,736. Yang dimana untuk reliabilitas di sini, jika nilai alpha lebih dari 0,60, maka instrumen pertanyaan itu reliable. Jadi, pertanyaan yang saya masukkan, soal-soal yang saya masukkan datanya ke sini, nah, ini itu sudah reliable. Mari kita lihat. Nah, ini ya. Jadi nanti tuh R tabelnya itu tadi kan terdapat 30 kolom ya, 30 soal, dikurang 2. Nah, berarti 28. Nah, kita akan tentukan tuh mau yang 1% A-nya atau yang 5%. Nah, kemudian kita juga dapat melihatnya di tabel ini. Apakah signifikan? Seberapa signifikannya gitu. Melalui tabel di sini. Namun kalau tadi 28, berarti ya 28 berarti ada di sini. Kalau misalnya ngambil yang 5%, 0,374 untuk tabel nilai R-nya. Dan untuk 1%-nya 0,478 jika dilihat dari tabel. Dan tadi sudah reliable ya. Nah, ini untuk mulai komik. Oke, yang keempat yaitu statistik inferensial parametrik atau uji asosiasi. Di sini saya akan menguji dulu uji korelasi. Nah, yang dimana ini terdapat data korelasi antara berat badan ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan di Semarang. Di sini terdapat 9 sampel, berat badan ibu itu S1, berat badan bayi lahir S2.
kita langsung saja masuk ke ini, ke SPSS. Nah, di sini sudah saya masukkan ya, biar lebih cepat. Dan ini juga untuk mengukur regresi linear berganda, jadi sama saya sekalian dimasukkan. Untuk yang pertama yaitu uji korelasi, kita klik menu Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate, kemudian pilih yang ingin diuji korelasinya. Nah, kita ingin menguji berat badan ibu dan juga berat badan bayi lahir, karena tadi kan panjang bayi ini untuk regresi linear berganda ya, jadi tidak perlu. Kemudian kita centang yang person ini, yang to highlight, kemudian klik significant correlation, klik OK. Dan nanti akan menghasilkan output seperti ini. Nah, ini untuk korelasinya. Kemudian di sini juga terdapat uji hipotesis atau ketentuan, yang dimana jika nilai sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, artinya tidak terdapat hubungan. Jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak, artinya terdapat hubungan. Nah, kita dapat lihat di sini, ini sig to Thailand-nya yang untuk berat badan ibu yaitu 0,000, dan untuk berat badan bayi lahir terhadap berat badan ibu sama. Nah, ini mah berat badan ibu terhadap berat badan bayi lahir yang ini. Nah, itu sama saja. Nah, jadi ini itu kurang dari 0,05. Artinya HO ditolak dan juga terdapat hubungan antara berat badan ibu dan juga berat badan bayi saat lahir. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke data tadi. Nah, yang ini ya. Nah, kita akan menguji regresi linear sederhana terlebih dahulu. Kita pilih Analyze, kemudian Regression, yang ini, kemudian Linear. Kemudian masukkan kotak berat badan ibu ke Dependent ini, kemudian berat badan bayi lahir pada kotak Independent. Nah, kemudian kita okekan saja dan nanti akan muncul hasil seperti ini untuk berat badan bayi lahir. Nah, koefisiennya ya. Kemudian kita akan menganalisis uji regresi linear berganda. Klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Nah, kita masukkan berat badan ibu ke kotak Dependent dan berat badan bayi dan panjang bayi pada kotak Independent. Kita ini kan tadi sudah ya, sisa yang tadi. Nah, kita tinggal masukkan yang ini, panjang bayi pada kotak Independent S. Yang ini ya, sini. Lalu klik OK. Kita akan lihat. Nah, jadi seperti ini untuk outputnya. Ini juga sama ya, terdapat beberapa hipotesis yang untuk hipotesis regresi linear sederhana. Oke, selanjutnya kita akan menguji analisis cross-type atau uji chi-square. Nah, di sini sudah saya masukkan ya data-datanya. Di sini juga, tinggal kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian pilih cross-type. Nah, ini sudah saya masukkan ke sini.
pendidikan ke rows, kepatuhan ke columns. Kemudian ini juga kita sudah diatur menjadi chi-square, continue, tinggal klik OK saja. Dan ini untuk analisis chi-square-nya. Di sini, yang dimana HO tidak ada pengaruh, HA ada pengaruh, yang dimana jika ketentuan signya itu lebih dari 0,05, nah ini ya, reserve. Nah, 0,05 maka HO diterima. Jika signya kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Nah, di sini kita lihat signya itu 0,167, berarti HO diterima. Sehingga ada pengaruh dari adanya tingkat pendidikan terhadap kepatuhan seseorang. Yang kelima yaitu statistik inferensial parametrik atau uji perbedaan, yang dimana yang pertama ada independent sample t-test, yaitu uji T untuk 2 sampel independen bebas. Nah, di sini sudah saya berikan contoh dan juga sudah saya masukkan ke dalam SPSS. Nah, ada pendapatan ayah per bulan yang di sini desimalnya 3 karena tadi ada yang 1 juta. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Nah, datanya akan seperti ini. Langsung saja kita menganalisis. Klik analyze, kemudian compare means, kemudian klik independent sample t-test. Kemudian masukkan variabel numerik ke tes variabel S yang pendapatan ayah. Kemudian ininya masukkan ke grouping variabel. Nah, kemudian klik define group dan isikan kode grupnya, misal 1 dan 2 ya. 2. Continue, lalu klik OK. Dan nanti akan outputnya seperti ini. Jadi outputnya akan seperti ini. Oke, nah ini kan outputnya seperti ini ya. Ternyata terdapat juga nih hipotesis, yaitu HO itu kedua varian populasi identik dan HA-nya kedua varian populasi tidak identik. Nah, kita bisa melihat probabilitasnya di sini itu signya 0,575, yang dimana jika lebih dari 0,05 itu maka HO diterima dan HA ini ditolak, atau tidak terdapat perbedaan yang berarti antara kedua varian identik tersebut. Nah, jadi itu karena lebih dari 0,05 sehingga HO itu diterima dan HA ditolak, dan tidak terdapat perbedaan yang identik antara kedua varian ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu paired sample t-test atau uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Nah, di sini datanya beda ya dengan yang tadi, yang dimana di sini mah perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Nah, sampel yang digunakan ini yaitu 10 orang pemakai jamu diet yang akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet. Nah, berikut ini data-datanya. Nah, saya juga sudah memasukkannya ke SPSS. Nah, ini ya. Nah, ininya 0. Cuman yang tadi saja. Nah, di sini kita langsung saja analyze, kemudian compare means,
kemudian Pirate sample tetes. Kemudian masukkan sebelum dan sesudah minum jamu ini pada kotak Pirate ini variabel sehingga akan tampak seperti ini. Nah, oke. Klik OK. Dan nanti outputnya akan seperti ini. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini. Yang dimana kita dapat melihat nilai yang ini ya untuk outputnya. Nah, kita harus tahu dulu nih hipotesisnya seperti apa. HO itu tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet, dan HA ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Sehingga pengambilan keputusannya jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Kita dapat lihat di sini nilai SIG-nya berapa, yaitu 0,000, yang dimana dapat kita simpulkan HO ditolak dan HA diterima karena nilai SIG kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah minum jamu diet. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ke yang nomor 3, yaitu one sample tetes atau uji untuk satu sampel, yang dimana contoh kasusnya sama ya, tentang tadi jamu. Kita di sini itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu yaitu 80 kg dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Nah, di sini masih memakai data yang tadi. Nah, di sini kita langsung saja klik analyze lagi, kemudian compare means one sample tetes. Kemudian masukkan sebelum minum jamu ini ke kotak tes variabel. Sesudah minum jamu kita biarkan dulu karena akan diuji nilai rata-ratanya 80 kg. Maka kita di sini klik 80. Nah, pada tes value-nya ini. Sehingga kita langsung saja klik OK dan akan seperti ini tampilannya. Kita lihatnya yang ini ya, yang output yang ini, yang paling bawah. Nah, kita lihat bahwa di sini SIG to tailored-nya yaitu 0,00. Sehingga kita hipotesis dulu, HO itu tidak ada perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu 80 kg dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Nah, sedangkan HA ada perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu dengan berat kelompok wanita sebelum minum jamu. Sehingga dapat diputuskan jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Namun jika SIG kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Sehingga ini nilai SIG-nya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Sehingga HA itu diterima. Maka ada perbedaan antara berat rata-rata sebelum minum jamu 80 kg dengan berat kelompok wanita sesudah minum jamu. Nah, selanjutnya kita ke poin yang selanjutnya, cut point, yang dimana kita akan menganalisis lagi mengenai tinggi badan dan berat badan. Nah, di sini sudah terdapat datanya ya, sebanyak 20 respon. Nah, sudah saya masukkan ke dalam SPSS-nya. Ini
langsung saja kita klik Analyze, kemudian Compartments, Independent Sample T-Test. Nah, masukkan tinggi badan pada kotak tes variabel S dan berat badan pada grouping variabel. Nah, untuk ininya bisa saja kita ngambil yang cut point dengan mengisikan 50 saja. 50. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti akan outputnya seperti ini. Untuk independent sample test, kita lihat outputnya yang paling bawah ini ya. Nah, ini ya. Bentar, belum saya geser. Ini outputnya. Nah, kita hipotesis HO itu kedua varian populasi identik dan HA kedua varian populasi tidak identik. Nah, terlihat bahwa F hitung atau nilai sig ini ya, nilai sig ini 0,328. Maka lebih besar dari 0,05. Nah, maka HO diterima atau kedua varian populasi identik atau terdapat perbedaan tinggi badan antara rata-rata kelompok berat badan di atas 50 dengan rata-rata kelompok berat badan di atas 50 kg, yang dimana kan jika sig itu lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, ini diterima karena lebih dari 0,05 maka HO itu diterima, yang dimana kedua varian populasi identik atau terdapat perbedaan tinggi badan antara rata-rata kelompok berat badan di atas 50 dengan rata-rata kelompok berat badan di atas 50 kg. Ketika saya baca ulang, di sini terdapat equal variance not assessment, yang dimana tes sebaiknya menggunakan dasar dari yang ini. Nah, maka nilai hitung hitungnya itu 1,914 dengan probabilitas 0,086 ini ya, segitu Taylor. Nah, maka dapat disimpulkan nih, ini tuh lebih besar dari 0,05, yang berarti HO juga diterima, HA ditolak. Artinya, kedua rata-rata populasi identik yang berbobot di bawah 50 kg dan di atas 50 kg tidak mempunyai perbedaan terhadap tinggi badan seseorang. Oke. Yang keenam yaitu statistik inferensial non-parametrik. Yang pertama ada uji dua sampel yang saling berhubungan atau uji tandasi. Nah, di sini saya mendapatkan contoh yang dimana seorang guru meneliti ujian siswa ketika dengan tidak mengikuti les terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk itu diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama murid tes terlebih dahulu dan yang kedua sebelum ujian para murid tidak mengikuti les dahulu. Nah, ini terdapat datanya dan saya sudah masukkan ke dalam SPSS-nya. Ini ya, langsung saja kita klik Analyze, kemudian non-parametric test dan pilih 2 relate atau legasi dialog dulu, kemudian 2 relate sampel. Setelah itu kita masukkan kedua variabel ini ke kolom ini. Nah, kemudian kita klik yang ini, centang yang ini jangan dicentang. Kemudian klik OK.
dan hasilnya akan seperti ini. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai sig to Thailand-nya 0,180. Nah, di sini hipotesisnya yaitu HO tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Nah, pengambilan keputusannya jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, di sini kesimpulannya nilai sig itu lebih dari 0,05 yaitu 0,180. Maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan nilai antara peserta didik yang mengikuti les dan juga yang tidak mengikuti les saat melaksanakan ujian atau ulangan. Selanjutnya, yang kedua ada uji dua sampel yang tidak saling berhubungan atau two independent sample atau uji man with name. Di sini peneliti ingin mengetahui pendapatan berdasarkan pendidikan responden. Dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 10 respon. Nah, berikut datanya. Saya sudah memasukkannya ke SPSS. Yang ini. Nah, ini ya. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, to Independent Sample. Kemudian masukkan pendapatan per bulan pada tes variabel list dan pendidikan pada grouping variabel. Dan kita pilih define group, ininya klik saja 1 dan ini 2, continue, lalu ininya centang yang man with name. Udah, langsung klik OK. Dan outputnya akan seperti ini. Nah, yang dimana di sini terdapat nilai sig-nya ya, begini. Nah, jadi hipotesisnya HO tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Pengambilan keputusannya, jika sig lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika sig kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, ini sig-nya 0,222, yang berarti lebih dari 0,05. Sehingga, maka HO diterima. Jadi tidak ada perbedaan antara pendapatan per bulan dengan pendidikan. Selanjutnya yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan atau uji perbedaan atau uji Friedman. Nah, di sini terdapat satu contoh yang dimana sebuah toko baju yang akan memproduksi baju berwarna coklat, merah, kuning, dan biru. Yang dimana ia itu ingin mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat warna baju tersebut. Maka dia mengadakan riset atau penelitian yang dimana mendapatkan 5 responden untuk melakukan penilaian pada tiap-tiap bajunya. Nah, ini untuk datanya sendiri. Kemudian saya juga sudah memasukkan datanya ke dalam SPSS. Nah, kita bisa langsung saja melakukan analisis, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian correlate sample. Nah, dari sini kita masukkan semua variabel ke kolom sebelah. Bisa saja langsung diblok, langsung pindahkan. Kemudian centang yang Friedman. Lalu klik OK. Dan ini hasil outputnya. Nah, nilai sig-nya 0,392. Adapun hipotesisnya yaitu HO tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Maka pengambilan keputusan jika sig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan jika sig lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, kesimpulannya sig pada penelitian ini 0,392 maka lebih besar dari 0,05 maka HO diterima, sehingga tidak ada perbedaan penilaian atau mutu dari keempat baju
tersebut, yaitu baju coklat, merah, kuning, dan biru. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak saling berhubungan atau uji Kruskal-Waltz. Nah, di sini terdapat satu contoh, yaitu terdapat contoh pemilik villa yang ingin membangun 9 villa dengan fasilitas yang sama dengan nama Villa Angel, Villa Beauty, Villa Smart. Nah, pemilik villa tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 villa tersebut. Nah, datanya seperti ini. Saya sudah masukkan ke SPSS. Ini. Nah, langsung saja kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian pilih K-Independent Sample. Nah, di sini kita masukkan penilaian konsumen ini pada tes variabilis dan villa yang ini pada grouping. Nah, ini kita minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Continue. Kemudian pilih yang Kruskal-Waltz. Kemudian kita langsung saja klik OK. Dan nanti akan muncul output seperti ini. Nah, yang dimana untuk hipotesisnya sendiri, HO tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Pengambilan keputusannya, jika SIG lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, dan jika SIG kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini yaitu 0,565, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, tidak ada perbedaan penilaian mutu antara ketiga villa tersebut dari penilaian konsumen. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai langkah-langkah analisis statistika yang dimana terdapat 15 langkah analisis. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.